apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Sherly dan kita akan belajar IPA. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Di lingkungan kita dapat melihat langit, dapat melihat tanah, dan juga dapat melihat air. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari IPA dari buku modul bab 15. Perhatikan tayangan yang Ibu sampaikan dan kerjakan tugas di akhir pembelajaran. Tetap semangat. Materi kita hari ini yaitu lapisan bumi. Mari buka buku modulnya halaman 222. Kita akan belajar tentang struktur bumi. Bumi itu adalah planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti yang dapat menunjang kehidupan makhluk hidup. Lapisan bumi atau struktur bumi terdiri atas yang pertama, kerak bumi itu disebut crust, yaitu merupakan bagian terluar dari bumi. Pada lapisan kerak bumi inilah menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Yang kedua adalah mantel bumi atau selubung. Lapisan ini yang paling tebal. Yang ketiga, inti luar atau berisi satu-satunya lapisan cair. Dan yang terakhir adalah inti dalam. Inti dalam merupakan bola logam yang padat dan mampat serta bersuhu sangat panas. Bumi itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama gas, disebut juga dengan atmosfer, yang kedua padatan, disebut juga dengan litosfer, dan yang ketiga adalah air, disebut juga dengan hidrosfer. Kamu bisa lihat pada gambar PowerPoint di bawah ini. Kita akan mempelajari komponen utama yang pertama pada bumi, yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi, terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, sekarang buka buku kamu halaman 228. Untuk lapisan atmosfer yang pertama yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling bawah tempat semua aktivitas makhluk hidup. Pada lapisan ini, semua makhluk hidup dapat melakukan pernafasan secara bebas. Yang kedua adalah stratosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon. Kemudian yang ketiga adalah lapisan mesosfer, disebut juga sebagai lapisan pelindung bumi. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar. Yang keempat, lapisan termosfer, disebut juga dengan lapisan ionosfer. Kenapa disebut dengan ionosfer? Karena pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio. Yang terakhir adalah eksosfer, disebut juga sebagai lapisan terluar pada atmosfer. Pada gambar-gambar ini kamu juga bisa melihat lapisan troposfer. Nah, pada lapisan ini aktivitas manusia dapat berlangsung. Begitu juga dengan di lapisan stratosfer. Selanjutnya di mesosfer, ionosfer, dan eksosfer. Dan terakhir gambar lapisannya. Jadi pada gambar ini kamu bisa ingat dan lihat baik-baik 5 lapisan atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita masuk ke komponen kedua dari bumi, yaitu litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi, disebut juga sebagai bagian padat bumi. Terjadi dari senyawa kimia yang disebut juga dengan lapisan silikat. Guna lapisan litosfer yaitu pertama sebagai sumber energi, misalnya minyak bumi dan batu bara. Yang kedua bisa juga sebagai pemenuhan kebutuhan industri, misalnya besi dan aluminium, bahan pembuat perhiasan, misalnya emas dan perak, serta lain sebagainya. Komponen terakhir dari bumi yaitu hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi, sehingga bumi disebut juga sebagai planet biru karena 70% terdiri dari air yang meliputi danau, sungai, laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan memperhatikan siklus hidrologi berikut. Siklus ini
Artinya, suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan dan terjadi terus-menerus. Silahkan buka buku halaman 230 dan saksikan video berikut ini. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Sang mentari yang menguapkan air dari permukaan laut, evaporasi dan air dari umat transpiran. Setelah air menguap, terjadilah kondensasi, yaitu penguapan uap air menjadi I will awan. be brave. I will not let anything take Air diturunkan kembali dengan bantuan angin. standing in front of me. Every breath, every hour has come today. Untuk menyisakan aliran air di bawah tanah. Step Sebagian tersimpan sebagai I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed. Nah, kalian sudah memperhatikan video dan tayangan yang tadi. Sekarang kita melakukan aktivitas berikut. Pilih salah satu aktivitasnya, bisa gambarkan lapisan bumi, atau atmosfer bumi, atau siklus hidrologi. Nah, setelah kalian kerjakan yang rapi, silakan difoto dan dikumpulkan ke WA atau email Ibu Sherly. Semangat!